Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nung Mariam, dengan materi teks eksposisi. Hari ini kita akan belajar tentang definisi eksposisi, lalu ciri, tujuan, dan isi eksposisi, struktur teks eksposisi, ciri kebahasaan teks eksposisi, langkah-langkah pembuatan teks eksposisi, dan latihan soal. Selanjutnya, eksposisi menurut KBBI. Menurut KBBI, kata eksposisi memiliki arti uraian yang memiliki maksud serta tujuan. Dalam hal ini, kata eksposisi merupakan sesuatu yang menguraikan sebuah permasalahan. Definisi eksposisi. Definisi eksposisi adalah teks yang menginformasikan suatu gagasan atau masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan audiens, sehingga setelah membaca teks, si pembaca mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau suatu kejadian. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri teks eksposisi itu? Pertama, menjelaskan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, informasinya bersifat mengajak, disampaikan dengan lugas dan bahasa baku. Ketiga, menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 4. Gaya penulisan bersifat informatif. 5. Isi tulisannya singkat, padat, tepat, dan akurat. Dan 6. Fakta digunakan agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan dapat dijadikan alat kontribusi. 7. Tidak memihak dan tidak memaksakan kehendak kepada pembaca. Isi teks eksposisi apa saja? Yang pertama adalah permasalahan. Yang kedua adalah argumentasi. Permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian pembahasan pada teks eksposisi. Ini akan menjawab pertanyaan, masalah apa yang dibahas dalam teks tersebut. Lalu, argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Ini menjawab pertanyaan, argumen apa yang digunakan penulis untuk menguatkan pendapatnya. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaannya adalah yang pertama, banyak menggunakan istilah, makna leksikal yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Kedua, banyak menggunakan kata sifat. Ketiga, banyak terdapat perubahan jenis kata karena adanya afiksasi atau pengimbuhan. Keempat, banyak menggunakan kalimat verbal, yaitu kalimat yang berpredikat verbal. Kalimat eksposisi. Dalam kalimat eksposisi ini ada kalimat fakta, ada kalimat opini. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang berisi fakta tentunya, yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan tentunya objektif. Sementara kalimat opini adalah kalimat yang merupakan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta secara subjektif. Sehingga
kebenarannya juga tentu relatif. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau istilahnya adalah tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Nah, di dalam pernyataan pendapat atau tesis, ini adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat dari sang penulis. Bagian ini biasanya disebut sebagai bagian pembuka. Yang bagian yang kedua adalah argumentasi. Di bagian ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan yang berisikan alasan atau argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Sementara di bagian akhir ada penegasan ulang pendapat, bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat. Pendapatnya yang mana? Pendapat awal, serta menambahkan rekomendasi, atau juga bisa berisi tentang saran. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah pengembangan teks eksposisi? Yang pertama adalah menentukan topik atau masalah. Sebisa mungkin, pilihlah topik yang kalian kuasai. Kalaupun temanya sudah ditentukan, cobalah memilih topik yang menarik. Selanjutnya yang kedua adalah menyusun kerangka. Penyusunan kerangka yang berupa hal-hal yang pokok secara garis besar ini tentunya akan membantu kalian untuk menulis teks eksposisi yang sistematis dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan bahan tulisan. Pastikan ya, bahan atau referensi yang kalian ambil berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka. Dalam pengembangan kerangka tulisan, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan kata baku dalam penulisannya. Uraikan tiap-tiap bagian kerangka secara singkat, padat, dan jelas. Nah, di bagian akhir ini, kalian ada latihan soal. Tentukan kalimat di bawah ini dengan memberi tanda yang benar. Di sini, masalah atau M, lalu argumen diberi tanda A. Kalimat yang pertama, penyimpangan nilai moral yang dilakukan remaja di masyarakat. Ini kira-kira apa ya? Masalah ataukah argumentasi? Tentu ini adalah betul masalah ya. Selanjutnya yang kedua, kurang tersaringnya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Ini kira-kira masalah atau argumentasi? Ya, betul. Ini adalah kalimat argumentasi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan akan ilmu agama oleh para remaja. Ini adalah tentu argumentasi juga ya. Yang keempat, lemahnya pengawasan dari orang tua. Lemahnya pengawasan dari orang tua, kira-kira jawabannya apa ya? Ini tentunya argumentasi juga. Lalu yang kelima, orang tua sangat bertanggung jawab terhadap perilaku dan pergaulan anak-anaknya. Ini juga berupa argumentasi. Jadi dari 5 soal yang ada di sini, jawabannya hanya satu ya, yang berupa masalah, yaitu nomor 1 saja. Nomor 2, 3, 4, dan 5 merupakan kalimat argumentasi. Ini adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan pembuatan materi yang ada di Canva ini ya.
Terima kasih.